kebijakan sing model piye sing menurut sampean tidak pro dengan aturan desa atau tidak mengenakkan atau memberikan kenyamanan terhadap pemerintah desa, itu kebijakan yang seperti apa? Jadi gini, hari ini desa-desa itu mempunyai cita-cita untuk membangun beberapa daerahnya masing-masing untuk mendongkrak sistem perekonomian. Ada yang membuat wisata. Ada yang membuat wisata, ada yang membuat macam-macam di sana. Tapi kadang-kadang beliau sendiri itu tidak memahami konteks tentang perencanaan. Yang mau saya jadikan sebagai wisata ini adalah daerah apa? Di peraturan daerahnya ini masuk di lahan pertanian pangan berkelanjutan atau bukan? Dan kadang ini kurang dipahami. Ada beberapa desa itu yang lebih miris, tanah fasilitas kas desa atau tanah fasilitas kepala desa ini dijadikan sebagai ini dijadikan sebagai kawasan-kawasan perkembangan permukiman. Ini salahnya dua. Tidak boleh, karena sesuai dengan ketentuan peraturan daerah nomor 17 tahun 2020 sampai 2045, untuk bengkok itu melekat pada daerah-daerah kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, terus ini dirubah menjadi sentra wisata atau sentra pemukiman. Dan saya yakin itu tidak akan pernah mendapatkan izin. Terus kedua, di dalam peraturan Bupati nomor 21 tahun 2017 untuk tanah bengkok itu tidak bisa dirubah sesuai dengan ketentuan norma adat. Artinya aturan-aturan di dalam pergub tersebut tidak boleh berubah menjadi ketentuan norma-norma adat. Lah iya, ini kan gini. Adat atau norma aturan yang ada itu tidak bisa melangkahi norma aturan dari pemerintah tadi. Iya. Jadi kasus ini apa, Pak? Oh, banyak. Saya melihat itu di daerah Dapil 4 saja itu kurang lebih sekitar 16 kasus. Oh, artinya sing semestinya dibuat lahan pertanian tapi dialih fungsi. Bisa. Nah, terus diubah menjadi untuk wisata dan lain-lain. Apakah ini kan tanah fasilitas untuk kepala desa, terus dibuat wisata, terus pendapatannya itu dialokasikan kepada siapa? Iya, nek jenenge bengkok, Pak, mulai saurunge sampai lain, itu mesti melekat pada kawasan-kawasan pertanian. Itu mulai sama nurung lahir dan saya belum lahir, itu mesti melekat pada fasilitas tentang pertanian, dan itu melekat. Ya. Nah, oleh sebab itu mereka berdalih, apakah saya melaksanakan ini itu sudah sesuai dengan ketentuan proses? Prosesnya apa? Melalui musdes. Lah musdesnya itu salah. Jadi musdes yang benar itu adalah musdes yang hasil kesepakatannya itu tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Nah, terus apa hasil musdes tersebut? Musdes tersebut bisa dikatakan inkonstitusional, batal demi hukum, karena tabrakan dengan undang-undang di atasnya. Tetapi gini kan, kalau bicara membangun sebuah desa itu kan ranah konteksnya kan macam-macam. Tujuan orientasinya tidak lain tidak bukan, wis taruhlah gini lah, suatu desa pengen membangun wisata,
artinya dari proses dari wisata itu kan juga bisa dihasilkan untuk membuat mungkin perekonomian penduduk di daerah tersebut itu kan bisa mendongkrak naik dengan adanya wisata. Akeh wong dodolan, akeh sing diuntungkan, banyak orang yang akhirnya menjadi nilai ekonomi di situ kan tinggi. Kalaupun tadi ditarik pada persoalan bahwa ini inkonstitusi, artinya tidak sesuai dengan konstitusi bahwa inilah pertanian digunakan untuk pariwisata. Semestinya kan harus bijak dari minta maaf dari penggali hukum atau yang menentukan undang-undang atau peraturan bupati, ini kan harus bijak mestinya. Jadi gini, Lah anak ngono kan yo akhirnya kan yo lah aku mau berkembang kok tidak boleh kan. Ada kata-kata seperti itu bukan muncul. Saya mau menciptakan sesuatu kok tidak boleh dengan aturan yang tadi. Oh iya. Apa nggak kontradiktif dengan misalkan suatu pendapat seperti itu? Jadi gini, kalau tanah TN Negara. itu bisa digunakan untuk itu, Pak. Tapi kalau bengkok itu tidak bisa. Tetap Beda. melekat P2B. Iya. Tanah Perbedaannya TN di mana ini? Tanah TN sendiri itu kalau tanah bengkok di situ diatur di dalam aturan bahwa pengubahannya itu harus sesuai dengan ketentuan norma-norma adat. Namun kalau tanah TN itu adalah tanah kas desa yang bisa dikelola oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan untuk menjadi sumber pendapatan asli desa. Nah, tanah TN sendiri itu kan bisa menjadi dua. Ada tanah TN yang beratas nama dan ada tanah TN bebas. Oh, itu. Oh iya. Nah, tanah beratas nama itu sudah berplot atas nama-nama yang peruntukannya sudah di SK-kan Bupati sebelum tahun 65. Tapi kalau tanah TN bebas itu belum di SK-kan Bupati untuk peruntukannya kembali. Itu bisa digunakan untuk itu. Jadi beda ya. Jadi tidak sekonyong-konyong terus pengen gawe wisata terus digawe wisata. Oh, enggak bisa. Oh. Kalau ribet ngono apa yang maju ke desanya? Loh, kan bisa dengan cara yang lain. Jadi berdasarkan riset Pak Beli, berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa sentra wisata dan lain-lain dari 16 tadi yang ada di Dapil 4 semuanya itu penyumbang PADS-nya itu nol, kecil. Artinya tidak berdampak positif terhadap. Tidak berdampak positif. Oh. Nah, makanya saya membuat inisiatif untuk menciptakan pasar, untuk menciptakan perekonomian yang menjadi sumber ketergantungan dari seluruh rangkaian perekonomian. Saya kan pernah membuat pasar di Selogabus itu bersama Pak Mustain, dari anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Nah, konsep yang saya jalankan itu adalah karena negara ini tidak mampu untuk menata sampai perekonomian di lapisan masyarakat, maka kita sebagai pemangku kebijakan mengupayakan untuk membuat sistem perekonomian kreatif yang langsung bisa dinikmati masyarakat. Akhirnya terbit pasar Selo Rejo yang ada di Dusun Bedrek itu. Sebetulnya itu sudah pernah kita berikan kepada pemerintah desa, namun dari para aktor intelektual yang kurang jelas ini membuang kesempatan itu untuk berapa lah. Kalau misalkan itu diterima oleh pemerintah desa pada waktu itu, mungkin hari ini itu sudah bisa menyumbang PADS sekitar 500 juta, Pak. Nah, karena waktu itu ada penolakan dan masyarakat membutuhkan itu, makanya kita tangkap dan kita buatkan legalitas yang jelas. Kita tangkap untuk berdirinya sebuah pasar yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Makanya
dan itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Undang-undangnya kok balikin jenenge Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2007. 112 tahun 2007 tentang pendirian pasar. Sesuai undang-undang. Ya, pasar itu bisa didirikan satu melalui pasar desa, dua melalui perorangan, atau tiga melalui lembaga pengembang. Dan kita mengambil pasar tersebut, kita mempunyai etikat baik untuk kita berikan pada desa, namun ditolak, ya sudah kita kelola menjadi pasar yang didirikan oleh lembaga. Sing nolak sopo? Dan itu sudah pernah dimusdeskan dan waktu itu ditolak karena apa ya? Pasar itu lahir adalah bagian dari sumber berkah COVID-19. Corona. Nah, pada saat itu kan lumpuh, Pak. Iya. Dan di tahap Ya, namanya masyarakat itu kan beda-beda. Oh, ini pasar anak ning kene ayo corona podore ini podo nglumpuh loh. Akhirnya kan ya masyarakat mungkin mestinya kan tidak seperti itu. Pada waktu itu kita sudah menyampaikan bahwa untuk pelaksana perjalanan sebuah pasar, memang kita menyarankan untuk para pelaku pasar itu untuk menjaga protokol kesehatan, Pak. Dan kita akan memberikan penyuluhan dan memerintahkan pada dinas terkait untuk memberikan penyuluhan dan pengamanan untuk kegiatan COVID-19 itu. Toh akhirnya pasar itu dikembangkan oleh perusahaan dan sampai hari ini kan juga banyak yang memanfaatkan, Pak. iya, Semuanya yang terfasilitasi. sangat berdampak positif. Sangat berdampak positif. Nah, itu bukan karena saya baik, Pak Kiai, tapi Jasanya Pak Tono ini. ya Pak Mustain sama Mama Tono. Nah, itu bukan karena saya baik. Itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab saya untuk menerapkan kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Oh. Nah. Mantap. Cut dulu, Gus. Lahan saya ini masuk LP2B atau bukan? Ini masuk di daerah kawasan perluasan permukiman atau bukan? Ada aturan yang seperti Iya. itu. Nanti korbannya kan menjadi dua, Pak. Satu, korbannya di lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dua, korbannya apa? Dari masyarakat pengembang, masyarakat customer, pembeli dari jasa dari pengembang tersebut, dia tidak akan bisa mendapatkan izin. Tapi apakah gak itu ya? Enggak ono kontradiktif dengan kondisi perkembangan penduduk. Artinya kan hari ini penduduk tiap tahun kan juga akan berubah. Contohnya ini, semakin lama kan otomatis semakin berkurang. Artinya penduduk semakin bertambah. Ketika dibatasi itu apakah pengaruh? Makanya untuk perubahan peraturan daerah ini sudah terjadi perubahan kali yang ketiga atau keempat, tentang perubahan tata ruang. Dulu itu di Perda nomor 10 tahun 2012 sampai 2030 tentang penataan ruang, dan ini sudah direvisi. Ya, merubah beberapa karena populasi masyarakat kita itu semakin naik dan cadangan untuk lahan permukiman juga semakin pancet, maka perlu ada penambahan dari beberapa masyarakat dari pemangku kebijakan untuk memetakan ini daerah yang kira-kira bisa digunakan perluasan permukiman dan lain-lain, itu sudah dipetakan betul. Dan itu sebagai pengkaji dalam hal tersebut adalah bagian hukum pemerintahan, dinas PU dan anggota DPRD nanti setelah itu. Ngomong serius, santai. Iya. Saya kan orangnya saya itu kalau diajak ngomong aturan pasti ngomongnya saya serius semua. Karena aturan itu tidak bisa dibuat kalau menurut pemahaman. Siap. Kak Bungker, Prai.
enggak ada itu. Sampai Januari. Sampai Januari pertengahan. Liburan terus nyantai. Enggak, saya kalau orang-orang lain liburan, saya enggak liburan. Saya biasa saja di rumah saja. Ngono ya. Karena apa ya? Banyak tugas-tugas di rumah saya itu saya selain sebagai pemangku kebijakan Dalam hal ini jadi dalam hal ini DPR. menjadi anggota DPRD, saya selain itu kan juga petani, Pak. Jadi ini musimnya musim bercocok tanam, jadi ya kita bertani saja. Kalau liburan dan lain-lain itu bisa diagendakan. Karena saya bertemu dengan istri saya itu juga sulit, Pak. Kadang saya ngantor, istri saya juga ngantor. Namun di sela-sela itu kita isi, kita bercocok. Jadi petani yang jadi DPR. Judulnya ngono ya, petani yang jadi DPR.